Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Garli, berjumpa lagi di Garli Podcast pada hari ini, pada hari Kamis 23 Januari 2025. Garli Podcast memberikan inspirasi ke seluruh negeri. Pada hari ini kami kedatangan tamu istimewa, 2 orang tamu istimewa. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Silahkan Bapak Madong dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Garlip? Mudah-mudahan semuanya sukses dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dong. Saya dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Terima kasih. Iya, Bapak berikutnya. Iya, saya Rahmadi Pasarakan, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau. Oke, Bapak Rahmadi ya panggilnya. Iya. Oke, jadi Sobat Garli, pada hari ini tuh SMA N4 Berau melaksanakan panen perdana melon Apollo. Nah, jadi datang nih kunjungan kan, ada pemotongan pita dan lain sebagainya. Saya mau tanya ke Pak Madong dulu kali ya. Jadi Bapak, pada hari ini tadi kan dilaksanakan nih panen perdana melon. Bagaimana tanggapan Bapak sih mengenai kegiatan ini gitu? Greenhouse-nya kan ada nih, SMA 4 bantuan gitu. Oke, terima kasih. Ini tanggapan saya sangat luar biasa. Jadi kalau kita tahu kan, dalam pembelajaran itu kan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, panen melon ini kognitifnya dapat, psikomotoriknya dapat, afektifnya dapat. Kognitifnya pasti sahabat-sahabat Garlip kan tahu bagaimana cara perencanaan sampai penanaman diajari. Ya, betul. Afektifnya bagaimana hidup berdampingan dengan alam, simbiosis mutualisme, take and give. Dalam pelajaran biologi namanya rantai-rantai makanan. Betul. Iya. Psikomotoriknya bisa menghasilkan. Nah, karena dalam pembelajaran itu yang paling tinggi itu adalah inspiratif. Inspiratif itu dia bisa berbuat. Iya, ada gerak actionnya ada gitu Pak ya, bukan di otak doang gitu. Bukan di otak doang. Nah, sampai di sini sudah buah. Apalagi tadi kalau dilihat kan luar biasa. Bukan hanya panen, ternyata bisa dimanfaatkan. Bisa ada manisan, kemudian ada es tadi ya, es kulkul. Kemudian ada apa lagi namanya tadi itu yang puding. Itu kan luar biasa. Ya, dari selai, bahan mentah, buahnya bisa dibuat menjadi makanan. Itu sudah high creativity tingkat tinggi. Dan itu kompetensi yang diutamakan untuk masa depan anak-anak. Jadi dia bisa ilmunya tahu, sikapnya tahu, kompeten, dan high creativity, kreativitasnya tinggi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kadis tadi luar biasa. Wih, ini bisa mengolah jadi coklat kan luar biasa, bernilai tinggi. Nah, jadi top doh. Kalau sekedar melon murah aja gitu Pak ya. Tapi kalau jadikan es kulkul, jadi bahan olahan itu meningkatkan nilai daya tariknya juga. Itu luar biasa. Itu namanya high creativity atau ada add value-nya, ada nilai tambahnya. Kalau ada pisang aja biasa macam-macam, ada pisang sanggar, ada pisang ini apalagi melon, ada yang luar biasa. Saya luar biasa. Betul. Tingkat kreativitasnya tinggi dan itu yang nanti diharapkan output siswa-siswa kita begitu untuk menghadapi masa depan. Bahwa ada skill tambahan. Skill tambahan itu yang paling utama. Ada X, Y, Z dan seterusnya. Bukan sekedar tanam doang gitu. Betul sekali. Oke. Lanjut ke Pak Rahmadi. Kira-kira kandungan melon itu melon Apollo utamanya Pak. Gimana itu menurut Dinas Pangan? Iya, terima kasih. Jadi mungkin sebelum ke kandungan kita bicara dulu secara makro. Bagaimana kondisi di Kabupaten Berau? Kondisi Kabupaten Berau ini sebenarnya dari segi pemanfaatan, dari segi konsumsi pangan kita cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi dari pantauan kami di sistem kewaspadaan pangan gizi, terutama ada 3 komponen, yaitu yang kami soroti di sini mungkin pemanfaatan pangan kita itu cukup sudah masuk ke daerah rentan. Jadi di beberapa dari beberapa kecamatan itu 9 kecamatan itu sudah memasuki rentan. Ini korelasinya dengan apa? Korelasinya mungkin dengan kita lihat angka stunting kita cukup tinggi, ya. Kemudian ya seperti itu. Dan memang kecenderungan kita di Indonesia memang konsumsi
buah dan sayur itu masih kurang. Nah, jadi kita juga dilihat dari pola pangan harapan kita di buah dan sayur itu masih cukup rendah. Nah, itu juga kalau kita juga bisa melihat bagaimana pola makan kita sebut dengan sekarang B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kalau dulu kita sebutnya 4 sehat 5 sempurna. Betul. Nah, tidak ada makanan yang memiliki gizi yang lengkap kecuali ASI. Untuk itu kita perlu makan beragam sehingga kita dapat gizi yang beragam pula. Nah, hari ini kita luar biasa, kita tadi sudah melakukan panen melon di SMA 4 dan ini juga kita lanjut dengan kita melihat ada beberapa kreativitas untuk menghasilkan beberapa makanan olahan. Nah, kalau kami berpendapat gini ya, konsumsi buah kita secara tahun 2024 masyarakat Berau itu 95 gram per kapita per hari. Dan Indonesia itu kita masih di bawah secara nasional. Nasional itu 135. Jadi masih kurang ya. Apalagi kita bandingkan dengan standar WHO, 400 gram per kapita per tahun. Per hari ya, per hari. Nah, ini kita kan artinya kurang dari 1/4 yang kita makan. Memang harusnya pola makan kita itu kita bagi dalam satu piring, kita bagi 3 ya, 1/3 karbohidrat, 1/3 itu lauk, protein, 1/3 sayur-sayuran, 1/6 lauk, protein, 1/6-nya adalah buah-buahan. Nah, itu sehingga tadi kami saksikan ada berbagai macam produk yang pangan olahan yang seperti ada selai, ada puding, kemudian ada es kulkul ya. Nah, ini menariknya apa? Karena memang anak-anak itu kecenderungannya tidak suka buah dan sayur. Betul. Nah, dengan adanya kreativitas ini sehingga anak-anak itu condong lebih suka dengan adanya kreativitas yang memang ini sudah generasinya beda dengan kita, Pak. Betul. Pak Madong. Ya, dikreasi dulu baru mau gitu. Baru mau. Iya. Ya, jadi tadi seperti yang nutrisi, apalagi nutrisi dari buah ini ada vitamin A untuk mata, kemudian vitamin C untuk untuk kekebalan tubuh lah, dan juga ada sedikit kalsium. Mungkin saya apresiasi luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh SMA 4 ini. Mungkin mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi sekolah-sekolah yang lain dan juga inspirasi kepada siswa untuk bisa mengkonsumsi buah-buahan yang lebih banyak, dan juga kepada orang tua mungkin bisa lebih memperhatikan anaknya ya. Ya, betul. Apalagi nanti misalnya ada program makan bergizi masuk ke sini, harapannya buah itu bukan berasal dari vendor, buah nanti berasal dari SMA. Iya, lokal, betul. Iya. Apalagi kalau saya bayangkan saya nanam kan, pasti saya semangat makannya tuh, Pak. Karena ada rasa jerih payah saya nih di sini kan, gitu. Betul. Oke, jadi kira-kira kedepannya apa harapannya tentang greenhouse ini? Ya, harapannya greenhouse dan Melon Apollo ini. Harapannya tidak ada jadi ini panen perdana, kita harapkan ada panen kedua, panen ketiga, dan berkelanjutan. Dan harapannya terutama edukasi tentang makanan B2SA ini harus terus kita gencarkan kepada siswa dan kepada orang tua. Jadi orang tua harus sadar kita harus investasi untuk kesehatan anak-anak, terus anak-anak nanti menjadi tua dan orang tua nanti menjadi berputar, bisa menanamkan terus-menerus, karena ini akan menjadi budaya. Budaya itu tidak diciptakan satu dua hari, tapi budaya harus diciptakan long life lah. Iya, betul. Okay. Jadi dari orang tua dulu, di sekolah juga diajarkan gitu ya, supaya nanti harapannya kan ada nih generasi emas 2045 gitu. Jadi dimulai dari makanan yang sehat gitu loh, Pak ya. Makanan sehat, kemudian nanti dia bisa berkembang lebih baik gitu ya. Pak Madong terakhir, harapannya Bapak kan nikah di
bukan Disdik. PLT Amin. Cabang Dinas. Nah, amin. Harapannya mengenai greenhouse ini gimana, Pak? Harapan saya itu, jadi ini kan masih sifatnya struktur dari sekolah. Ya. Didesain, kemudian direncanakan. Harapannya sama dengan Pak Garis. Ini bukan aja jadi struktur tapi jadi kultur. Iya, budaya. Ya. Jadi nanti bukan hanya di sekolah. Kalau di sekolah sudah berhasil, nanti anak-anak itu bisa mencobanya di rumah. Jadi tadi itu dia yang menanam, dia yang menjaga, bisa juga mengolah, dia juga bisa menikmati. Intinya dari kita untuk kita. Ya. Gitu. Jadi gerakan ini nanti bisa jadi gerakan kultural tadi ya, kultur budaya. Bukan hanya di sekolah, anak-anaknya bisa. Dan itu kan harapannya diperkuat lagi dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi ada namanya hidden curriculum. Hidden curriculum itu gitu ya di mapel-mapel yang ada kemiripan bisa diselipkan itu tentang kegiatan ini. Kalau dulu tadi kan ada diundang luar biasa itu ada kreativitas petani gitu kan. Jadi dengan gerakan kultur itu bisa mengubah pola anak-anak kita nanti, bahwa ternyata kalau mau sukses juga bisa jadi petani. Ya, sekarang agak minim ya minat ke arah sana tuh. Tentu petani kan banyak bisa kita lihat sisi yang lain kan. Jadi seperti itu. Bukan berarti tidak melanjutkan, tetap melanjutkan, tapi ada keahlian untuk ke sana. Dan itu tadi harapannya. Jadi gerakan kultural budaya ini, dan ini luar biasa. Hanya atas nama Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan 26 ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada PJ Gubernur, kepada Dinas Pendidikan Prof Kaltim, kepada Dinas Pangan dan lain-lain, DLHK dan stakeholder. Mari kita dukung gerakan ini. Artinya sebagaimana harapan tadi itu bukan hanya sekali, nanti 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan akhirnya nanti jadi kultur budaya. Kayak kita mau makan itu nggak perlu lagi disuruh kalau lapar ya seperti itu. Dibutuh jadi needs, jadi kebutuhan. Mungkin sekarang ini baru motivasi, tapi nanti itu menjadi needs, jadi kebutuhan. Itu harapan kami. Jadi selamat, sukses SMA 4, dan harapan yang kedua tadi itu bisa menyebar kebaikan ini. Nah, seperti yang disampaikan, jangan sampai di sini saja gitu, bisa tersebar ke yang lain. Ya. Nah, itu dia. Istilahnya ada peribahasa bahkan, siapa yang menanam maka dia yang menuai. Ya, tentu kita menanam yang baik, kita tunai juga kebaikan. Ya, betul. Jadi luar biasa tanggapannya dari Dinas Pangan, dari cabang dinas gitu. Oke, demikian Bapak. Terima kasih untuk hadirnya Pak Madong, Pak Rahmadi. Satu lagi. Oh iya, boleh. Ya, betul sekali. Mari makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Terakhir, makanan kita harus habiskan. Ya. Jadi tidak ada kata yang mubazir. Betul. Amin. Luar biasa. Penutup dari Pak Rahmadi tadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Madon. Oke, demikian Gali Podcast pada hari ini. Saya Iri, Pulau Derawan airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa.